Selamat datang di BGTech lagi berita dan gosip teknologi. Sama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Oke, mantap sekali. Jadi emang. Ntar dulu kan gue mau komplain, kemarin gue pakai kamera tengah ya, nggak dipakai sama Eko. Oh iya ya. Bangsat kau. Iya. Tapi kemarin kamera tengah itu lumayan loh sebenarnya loh. Jadi ngasih lihat. Sensor ya. Karena kan lu jongkok kan, jadi kita emang tuh jongkok. Gue lupa sih emang kayak udah jalan aja. Iya, karena tuh nih sebenarnya ya, Bego Teknologi tuh mau syuting pagi tuh emang saking menyenangkannya tuh syutingnya tuh kita tuh lupa kerja gitu ya. Jadi ya udah ngobrol makanya videonya tuh kadang-kadang suka kebablasan ya. Iya, jadi nggak kerasa. Maaf aja ya teman-teman ya. Emang kita tuh begini, aslinya juga lu kalau tahu asli kita tuh ya udah ngomong aja terus iya, gitu. berbeda sama kayak video gue di Rodi. Wah, Itu bukan gue asli. Karena saya takut kalau ngomong-ngomong kasar, jadi saya harus mengikuti gaya DKID gitu ya Bapak Gary. Iya, ya. Ya memang itulah, memang ketika membuat video collab atau kayak gitu, kayak kita gini, talk show gini ya, nggak mau bilang podcast gua, talk show. Iya. Emang butuh chemistry itu susah sekali ya. Betul. Dan gua masih takut salah ngomong aja. Iya. Ntar gue ingin sendiri. Kan kalau gini enak sama lu Oh kan? iya. Ya benar ya. Jadi kita udah bahas soal Pixel yang nanya-nanya Betul. apakah Pixel ya kita ada bahas di DKID. Betul. Dan itu handphone jelek. Aduh, gue gak bisa ketawa kenceng nih, sakit nih gue nih. Jujur menurut saya kecewa. Sebenarnya nggak jelek sih, lebih ke kayaknya tuh HP Cina itu ya, gue lihat tuh udah makin imbang. Betul. Itu jadi, nah si Pixel ini yang gue lihat ya, ini intermezzo aja sebenarnya. Tapi silakan komen aja kalau gue salah gitu. Menurut gue Pixel itu tuh udah mulai levelnya tuh kayak Apple sama Samsung. Jadi kayak bukan maksudnya bukan top of mind, tapi lebih ke marketnya dia. Jadi kayak lu punya Pixel, ya udah pengen Pixel aja terus gitu. Betul. Cuman jadi kayak coba emang kayak aneh sih. Walaupun sih gua nggak tahu ya, karena gua nggak nyoba ya untuk Pixel 9 XL karena yang gue lihat review-review dulu tuh bagus-bagus aja. Gitu. emang sebenarnya nggak jelek, cuman ya itu dibandingkan handphone Cina kayak gitu. Kayak lu berapa mau sih harganya? Bener gue lupa. ya itu 20 juta kali. 20. Hampir kali. Oh, ekspektasinya minimal Pro XL, ya? lebih imbah daripada X100 Pro. Betul kan, harusnya sekelas susah gitu banget kan. tuh ya. Dan ini udah nggak bisa maksud Wah, gua. sulit bro. Lu ngomongin iPhone jelek sama Samsung atau Android gitu nih, Pixel lebih jelek. Maksud gua nggak worth it gitu loh. Ini ada lagi nih gitu loh, mahal dan tidak bagus. Lebih baik tuh melihat Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra. Terus juga Oppo, One X8, Vivo, iQOO itu bagus-bagus gitu. Nah itu bagus banget, jadi kayak ekspektasinya tuh udah ketinggian untuk Pixel, ternyata yang usap ke dalam tanah. Udah lebih baik tuh dia pecat-pecatin tuh orang-orangnya. Tapi sih itu karena emang gue lihat sih masih pakai Samsung punya juga. Iya, harusnya ini kan terakhir kalinya G4 nih. Harusnya next gen buang tuh Samsung tuh. Ganti TSMC. Memang sudah paling benar TSMC aja gitu ya. Iya, kacau. Kacau ya, tapi ngomong-ngomong kacau ada juga yang nggak kacau sih sebenarnya ya. Ada yang baru. Yang baru ya, ini dari Realme ya, dari kekacauan mereka kemarin nih karena banyak. Buka casingnya. Oh, casingnya buka. Iya. Wih, bener juga ya. Nah, ini Realme 13 Pro Plus ini udah ada di tangan kita dan siap meluncur videonya di tanggal launching nanti. Yes, gitu ya. sebentar lagi. Pantengin aja IG-nya. Tapi by the way, buat si Realme 13 Pro Plus gimana? Dia lu kan udah jalan-jalan tuh ke Pulau 1000. Pulau 1000. 1000 Island. Biar keren, biar kayak luar negeri. Ini handphone unik bener-bener ya. Maksud gua yang kita kira awal tuh dia nggak punya periskop, downgrade dari Realme 12 Pro Plus, ternyata dia punya. Iya, jadi nggak tau sih gue boleh nyebut atau enggak ya. Cuman apa lah. Apa namanya? Jadi bentuk kameranya tuh kalau periskop itu tuh kayak harusnya kotak kan, kayak ini. Sorry. Nah, ini bisa di zoom nggak kok? Ya, harusnya ada kotak. Kelihatan lah ya. Kotak nih kayak gini nih. Ini periskop nih. Cuman si 13 Pro Plus ini bulat gitu. Iya, dan mungkin bakal jadi mispersepsi gitu. Iya, kan. mispersepsi jadi kayak mungkin tele doang gitu. Iya, kan. nyata enggak guys. Kan Iya, gue udah enggak. konfirmasi Jadi, kan. Kenapa bisa bulat? Kalau bisa bulat kenapa tidak kata orang. Wah, sombong sekali orang Realme ya. Dan ini tenaganya sama hyper image ya. Yang jelas ada yang gue suka adalah kan gue udah bikin videonya, ngetes videonya. Ini bisa one hand operation. Betul. One hand operation itu yang nggak tahu adalah lu jadi ngezoomnya tuh enak gitu, gini-gini doang, nge-swipe doang. Biasanya di harga segini dengan asumsi, ini kita nggak tahu harganya Harusnya sama lah. Dengan Kita asumsi asumsikan sama. harganya 12 Pro Plus kayak kemarin, which is 6 juta ya kan. Itu tuh baru Aquos doang yang bisa one hand operation. Bahkan sebagus Vivo aja,
Vivo V40 Pro itu kita juga komplain masih bisa ngezoomnya tuh masih nge-slide gitu. Yeah. Yang dimana itu gak enak ya. Maksudnya kalau di zaman yang vertikal begini kan kayak orang butuh cepet kan. Yeah. Konten aja, reels aja tuh semi ngasal gitu kan. Jadi kayak yang terjadi rekam gitu. Nah, one hand operation itu membantu lu buat bikin yang kayak gitu-gitu sih. Apalagi ini ada periscope jadi bagus. Sama nonton konser. Betul. Itu bisa. Itu tuh. Ya bagus lah. HP Cina akhirnya sadar soal ini karena emang salah satu kekurangan dari Android dari dulu adalah ini ngomongin Android keseluruhan ya, itu ngezoom videonya tuh kacau, jadi nge-slide Samsung doang yang cepat. Iya, gitu, Samsung doang tuh gitu. yang berubah yang baru. Itu pun di flagship kan. Iya, itu flagshipnya gitu ya. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Dan mungkin kalau lo ngerasa kalau misalnya Vivo punya Z, Xiaomi punya apa Leica, Oppo, Hasselblad dia punya juga. Tapi tapi tar aja. Bukan, dalamannya ada. Gak tahu sih boleh disebutin atau enggak ya. Karena ini kan ada ya, ini kan NDA, Bro. Bukan hyper image-nya. Dalamannya. Dalamannya. Nanti aja lah nunggu reviewnya. Gak sabar banget sih gitu ya. Jarang nih digunakan gitu loh, jarang. Ya udah ya. Jadi itu update dari kita, silakan tonton dan sebarkan ke orang-orang. Lalu ini juga yang udah disebarkan juga sama Apple. Ini kita mau cocokologi aja. Jadi ini konten fun-fun aja sebenarnya. Jadi The Weeknd ini udah rilis kemarin ya. Jadi lagunya apa sih gue lupa tuh. Bending Like ya. Apa? Ya, Dance with the Fog. Ya udahlah itulah ya, lu lihat aja lah ya. Nah, ini tuh mantep nih. Jadi kita coba untuk cocokologi aja di sini ya. Lu boleh percaya atau enggak, atau boleh marah atau enggak setuju apa enggak gitu. Bebas ya, di sini tuh bebas gitu. Jadi kalau kita ngelihat video promosi yang menggunakan afiliasi artis dari iPhone 14 Pro itu dari New Jeans. Ini 14 Pro itu ETA itu di luar. Jadi tidak ada yang ngomongin flare. Ya karena siang hari aman udah. Biasanya. Jangan kan iPhone, Android aja banyak yang aman gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, 14 Pro aman. Lalu di iPhone 15 Pro Max ya, itu ada namanya garlic, itu kayak video-video pendek dari iPhone yang dimana sama juga itu masih dalam ruangan. Dia ada kayak ngelewatin matahari gitu, cuman menurut gue itu bukan kayak matahari, cuman lebih ke udah cahaya terang aja gitu. Nama Suerte ini untuk iPhone 15 Pro biasa seingat gue gitu ya. Nah, yang menarik di The Weeknd ini adalah kalau lu perhatiin dari semua videonya itu kan udah termasuk ads lah ya, ads iPhone ya. Itu banyak banget shoot-shoot yang menghadap ke lampu. Ya, dan low light juga. Dan low light. Jadi artinya mungkin aja iPhone 16 ini kayaknya anti flare nih. Bisa jadi ya. Jadi nggak tahu kalau gitu ya. Dan kalau anti flare sudah pasti banyak kreator yang kehilangan konten. Soalnya kan gue gak bisa kesebut lah gitu ya. Minus satu konten ya. Iya, gak bisa ya. Hilang satu konten lah. Cuman ya gue sih suka ya. Ini emang kayak rada-rada penyepong Apple ya. Ya bodo amat, emang bagus gitu. Cuman ya kalau bagus mah bagus. Iya, kalau bagus ya bagus di kita. Mau ngapain juga, mau jelek silakan tonton yang lain. Jelek mah gitu ditunjuk-tunjuk ya. Cuma ya ini maksudnya ini harapan besar banget buat iPhone terutama iPhone 16 karena emang penggunaannya terutama itu emang udah untuk prosin. Betul, itu kalau itu gila banget ya. Iya, dan nggak bisa juga dibilang dia pakai rig, pakai alat yang mahal. Ya, tetap aja bro, mesinnya itu bagus ya. Mau orangnya jago kayak yang bikin Interstellar juga. Kalau mesinnya ngerekam pakai HP Infinix gitu kan agak capek ya. Agak sulit. Tapi menurut gue simpel, yang masih ada apa itu Interstellar banget. Oh iya, Interstellar. Bener ya. Gitu loh. Ya kan murah sejuta emang ada OAE. HP murah ada 2K 30 FPS baru Infinix dan kawan-kawan bro. Parah lu, emang baral ini ya. Jadi ya gitu ya, semoga harapan ini tercapai dan gua lihat tuh di sini tuh memang selalu untuk Android brand itu akan mengikuti tren iPhone. Wah, ini dia. Masih hot nih dari Bapak Cesu. Ya dari Pak Cesu alias bosnya Realme ya. Dia sudah mengeluarkan namanya kayak kontrol kamera guys ya. Luar biasa untuk Realme gitu. Iya. Ya memang Realme ini harus melakukan hal sesuatu ya karena saya lihat sudah mulai tidak diomongin ya. Ya kita lihat aja nanti ya. Ya kita lihat apakah ini bagus. Nanti lihat aja. Kita lihat nanti. Nah ini juga udah dikenalin juga nih sama Pak siapa namanya? Cesu ini. Jadi ternyata Realme udah punya HP yang belum di launching alias masih rahasia, bisa ngezoom. Iya, sama juga kayak kamera capture ya. Kamera capture, jadi kayak dia nge-slide tuh ngezoom. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya ini secara teknologi ya, kalau kita lihat teknologi yang ada, ini tuh lumayan gampang tanda kutip. Maksudnya
Karena air trigger itu udah bisa banyak, udah pakai gestur juga kan, banget. Kayak si ROG kan. Jangan kan ROG si Nubia. Iya, Nubia juga udah ada. Neo itu kan harga 3 juta. Artinya ini teknologi yang sebenarnya bisa dilakukan sama semua brand smartphone. Betul. Tinggal dioptimisasi aja mau kemana. Cuman sayangnya kita lihat sih di situ previewnya kayaknya masih agak-agak butuh pembaruan lah ya. Memang juga sebenarnya nih belum jadi ya. Handphonenya belum tahu apa, dan ini juga kata dia harusnya tuh dikeluarinnya pas 828 kemarin, Realme Community Day. Yang malah kemarin tuh ininya soal charging 300 watt. Oh, 300 watt itu harusnya kemarin itu. Harusnya pas di momen itu, cuman nggak dikeluarin sama tuh orang. Oh, berarti artinya nih, Realme udah tahu dong update iPhone apa. Itu ya. Itu satu hal lagi tuh. Tolong digarisbawahi ya untuk para orang di forum ya. Jadi sepertinya brand-brand itu sebenarnya udah pada tahu nih, ya. Udah pada tahu nih mau ngeluarin apa juga sampai Apple juga ya. Tapi ya jadinya gitu. Ya gua sih sebenarnya senang-senang aja ya, walaupun terlihat tidak inovatif, cuman seenggaknya segini loh, kalau bagus dan di copy kenapa enggak? Gitu. Ya nggak tahu juga sih. Gue sih bukan orang yang nggak suka sama kamera capture, kamera button. Karena sekarang eranya vertikal bro. Nggak cocok lu mainan miring lagi. Iya, kamera capture tuh kalau mau vertikal pakai jempol kan. Iya. Ini kan jadi kalau eranya gini kan jadi agak susah sih. Iya Apalagi yang gue lihat tadi tuh dia agak nyamping ya kalau lihat videonya ya. Iya. Jadi sama sih kayak iPhone juga agak nyamping gitu. Iya, kalau vertikal dia agak susah sih, benar juga ya. Makanya gue juga bingung sih kalau misalnya buat industri pun ya kayak ya udah bikin aja pakai case aja. Enggak, masalahnya kalau untuk industri pun ya agak sulit. Enggak, maksudnya iPhone. Oh, iPhone. Iya. Realme ya jauh. Oh, gitu. Kalau Realme ya belum lah. Samsung aja belum. Iya, Samsung aja belum. Kalau lu marah-marah silakan ya. Samsung belum, bro. Samsung belum. Ya udah ya. Lalu ada juga yang belum, akhirnya sudah. Yaitu Huawei. Luar biasa di TKDN. Muncul di Indo nih kayaknya. Akhirnya tidak lagi menjual jam doang ya, menjual TWS doang ya, menjual IoT enggak lagi deh. Karena jual ini tempat ibadah. Pancu. Tempat ibadah juga. Pura. Canda ya. Ya, kira Huawei itu jualan. TKDN ya ada namanya kode HBP LX9 ya. Yoi. Ini tuh terduga nih kalau gua searching di Google yang keluar itu semua Huawei Pura 7 Ultra. Kayak Snapper Center gitu-gitu ya. Ini tuh bagi yang nggak tahu ya, makanya udah pada tahu sih. Ya udah. Ini tuh katanya tuh flagship Cina yang katanya tuh sebenarnya tujuan mulianya adalah kayak mau melawan Amerika gitu. Betul. Karena kan band-bandnya gila banget kan. Yes. Gak boleh Google dan lain-lain gitu. Jadi ini kayak perlawanan aja. Jadi dia sampai bikin chipset sendiri dan segala ekosistemnya sendiri. Nah, yang nggak tahu ya, ini si Huawei Pura 70 Ultra ini tuh saat bulan April kemarin dia langsung laku sell out dalam semenit doang gitu. Yes. Emang kan ciri khas HP Cina itu kan selalu gitu kan. Rame. Kalau sekali keluar habis. Iya. Bukan gara-gara apanya sebenarnya sih ya. Emang warganya banyak gitu. Ada miliaran. Kayaknya gue sampai mikir loh. Gue gak tahu ya, gue bukan yang meremehkan HP brand-brand HP ini ya. Cuman gue sampai mikir kalau gue bikin brand HP tuh kayaknya ada aja yang beli gitu. Pasti. Kayaknya ada. Mau 10 orang juga atau 1 orang juga kayaknya ada gitu. Bisa aja dijual. Luar biasa gitu ya. Nah ini lumayan banget, ini lumayan booming artinya di harga 10 ribuan yuan alias 23 juta gitu. Cuman pertanyaannya adalah nih, yang harus ditahu sama Huawei adalah pertama, Huawei Pura itu agak sulit karena tidak ada Google. Betul. Ya kan? Nggak mungkin dong tiba-tiba ucuk-ucuk ada Google. Tidak mungkin. Kecuali beda dong. Masa dalamnya isinya beda? HDC bagaimana? Huawei Pura HDC anjing harganya 3 juta ya. Ya udah, nggak mungkin. Kedua adalah saat ini booming itu seinget gua lawannya itu nggak ada di bulan April. Belum ada. Flagship itu masih Xiaomi 14. 14 ya, sama iPhone doang udah. Ya jadi dan belum kayak ya cuman nggak tahu sih ya, karena emang ini Huawei ini juga kan yang gue lihat ya, lu boleh koreksi, kayaknya itu menjual nasionalisme nih. Jadi bisa jadi. Jadi soalnya kan ini HP yang Cina banget kan, yang bener-bener dia bikin press release ini tuh bener-bener buat lawan Amerika. Artinya kan dan ini terbukti ya, saat kita ke China kemarin tuh emang banyak banget pakai Huawei gitu. Betul. Huawei 70 Ultra itu real laku HP-nya. Ada yang make ya gitu. Iya, jadi nggak ecek-ecek. Nggak ecek-ecek, emang kayaknya tuh punya kelas juga gitu. Dan memang menarik sih sebenarnya handphone yang punya kamera bisa maju. Kamera bisa maju. Shutter speednya kenceng banget pakai AI gitu kan. Pakai AI, foto yang cepat itu ya. Iya, yang pakai kipas tiba-tiba kipas berhenti bisa. Itu kipas itu tuh biasanya kalau di foto tuh paling secepat-cepatan jadi 6. Iya, rolling shutter kan. Iya, rolling shutter kan. Cuman dia bisa berhenti gitu, jadi 3 blade doang gitu. Iya. Gitu.
keren banget sih. Walaupun itu kegunaannya itu spesifik sih, biasanya tuh buat sport ya, buat balapan gitu kan. Yang momen-momen cepet gitu ya. Jadi ya ini. Yang nggak tahu tuh speknya tuh pakai Kirin 9010 7 nanometer, 68 inch, 100 watt ya. Oke lah, ini untuk kameranya juga 50 40 megapiksel ya, di ultra wide itu 40 megapiksel, telefoto zoomnya 3,5 kali. Ya, oke lah sebenarnya. Jadi ya, gue sih sebenarnya support aja sih. Cuman masalahnya di lawannya ini yang agak susah. Iya, karena ya dia sendiri masih punya kekurangan kan. Bukan punya kekurangan lagi, dia gak punya Google, itu orang males nih. Ketika mau beli Google gini, mendingan HP ini aja nih. Ada yang mau launching tapi ntar dulu nih. Tapi apa tuh kira-kira? soalnya gue kurang tidur nih. Oh, aduh. Gue butuh untuk tidur lebih cepat. Gimana solusinya? Ada di bawah. Nah, ini dia solusinya. Heion Ashwagandha. Itu namanya Ashwagandha. Ya, Heion Ashwagandha ya. Gue sih nggak tahu ya, sampai katanya Aldi ini katanya obat untuk tidur ya. Yeah. Jadi ini katanya untuk mempermudah tidur aja sih sebenarnya. Nggak ada ininya, nggak ada apaan sih. Apanya tuh? Kayak nggak ada ingredientnya apa. Ada itu komposisinya. Jamu doang, Cuk. Ada itu di belakang tuh. Ada ya? Oh gitu lah ya. Oh gitu lah ya, pokoknya ya ini adalah obat Heion Ashwagandha Plus. Oh, the plus ya, plus untuk membantu tidur Anda yang lebih berkualitas. Ini kayak kita ini ya, sales obat dari kemarin. Sales obat ya. Sampai dimarahin. Iya, mungkin kita kasih klarifikasi dulu. Kemarin tuh sebenarnya emang agak bahaya kali. Gak, emang kalau obat itu emang agak bahaya sih. Soalnya kan ini sebenarnya scene-nya tuh untuk pertama untuk biar terhibur aja, lu kan bosen kan. Random kan. Kedua tuh mancing sponsor emang. Ngaku kita emang mancing aja biar ada slot ini kepake. Wah, biar ganti lah ini belakang ini ganti. Kemarin kan ada yang komen kan. Iya. Bosan banget nih. Beliin dong. Gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi tapi kita sih, tapi boleh untuk dikasih tahu ya kalau teman-teman apoteker siapa tahu. Tapi gue seneng sih orang-orang yang ngerti, berarti orang mengerti dan pintar. Dan pintar gitu, dan menonton Daegu Teknologi. Iya. Gak ada tontonan lain, mending nonton Malaka Project. Iya. Kayak mereka udah pintar, udah ngerti obat-obatan gitu. Iya ya. Mau lihat bawah nih orang bego gitu. Kayak kita ini. Iya gitu udah ya. Luar biasa. Lanjut ya. Oke. Nah ini dia yang lanjut nih. Handphone yang sudah pasti membuat Huawei Pura 470 Ultra, susah banget namanya, pusing, yaitu Xiaomi 14T. Iya. Tiba-tiba sudah muncul banyak bertebaran di internet. Iya, hilal launching global udah ada 26 September. Luar biasa memang. Akhir bulan. Yang kita cuma dengar dari bird news doang, tiba-tiba kemarin gue liat fotonya, wah, keluar tuh. Ini Xiaomi 14T apa S6 Pro? X5 pak. Kok X5 aja? X5 Pro. Oh iya X5 Pro ya. Warnanya kan di hitam, mirip sekali. Luar biasa gitu ya. Ya ini udah ada rilis global katanya. Artinya apa? Kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia. Karena TKDN udah ada. Harusnya. Soalnya TKDN udah ada. Dan kita harus berharap penuh karena TKDN yang 14T Pro-nya ada. Iya. Semoga ada beneran. Semoga ada di 2 versi. Betul. Ini bakal mantep banget sih ya. Ini tanggal 26 September akan muncul katanya rilis global di global ya. Gue nggak tahu di mana di global itu. Di daerah mana nih? Bukan di Indonesia. Dan ini si 14T pakai apa chipsetnya? 8300 ya? 8300 kalau nggak salah. Ini dari leak-leak yang tersebar ya. Dan kalau misalnya Pro-nya yang masuk, nah kabarnya pakai 9300. Artinya kabarnya nih akan menjadi pengganti Xiaomi 14. Yes. Jadi mantep banget gitu kan. Flagship killer gak tuh? Obrolan ini lagi. Untuk di segi kamera mungkin ya, cuman seenggaknya di Dimensity 9300 ya. Itu tuh yang make baru si Vivo X100 Pro. Betul. Jadi artinya seenggaknya benchmark kita kalau misalnya harganya nggak kemahalan ya, mungkin kita bisa lihat X100 Pro cuman melihat harga lagi gitu. Nggak tahu ya. Jadi kayak akhirnya sih ada inilah gesekan-gesekan ini, maksud gue tuh seru banget gitu. Karena Vivo ini emang lumayan gak kebendung, gue akuin sih. Iya. Lu bayangin nggak dari seri Y100 ya, bukan yang 4G, Y100 5G ke Vivo V-nya sampai ke X-nya itu bagus semua. Bener. Maksud gue hampir nggak ada celah, paling ya lu bisa ngomongin speaker lah. Speaker emang, gitu tapi kan, speaker itu berdasarkan market research katanya emang speaker itu kayak nomor sekian gitu. Yes, sisanya looks, kamera, experience, OS gitu-gitu kan. Jadi kayak Vivo ini nggak kebentuk. Nah,
kayaknya Xiaomi ini mau masukin si 14T Pro, kalau misalnya beneran masuk, ini bakal hajar Vivo habis-habisan. Betul, karena chipsetnya sama. Oh, chipsetnya sama gitu. Gue yakin banyak lagi kejadian lagi nih. Kayak Poco F6 versus Realme GT6 gitu. Chipsetnya sama. Iya. Udah mendingin, tapi kan nggak bisa. Nggak gitu. bisa guys. Nggak bisa. Nah, ini sebagai pembukti juga nih. Kan kalau Vivo X100 kan dia ada chipnya itu untuk ngademin si handphonenya. Iya. Yang katanya gitu. Iya katanya. Apakah berfungsi? Iya. Gitu. Apakah sama juga di Xiaomi 14T Pro kalau ini? misalnya Xiaomi 14T Pro ini masuk dan ternyata adem, ternyata berarti Vivo tuh ya chipsetnya Ya udahlah. udah. Emang membantu tapi ya Membantu, udah. tapi kayak cuman gitu. 9.300 emang sudah bagus. Ya kalau Dimensity sih untuk flagship sih banyak belajar sih gue lihat sih. Yes. Jadi ya kita lihat aja, yang jelas ini udah pakai Leica ya, karena kelihatan nih dari website aja nih udah strategi partnership ini udah pakai Leica gitu. Yes. Jadinya gua rasa sih ini sangat promising sekali. Ya gitu. kita lihat apakah mukanya tetap putih kayak 13T. Oh iya benar. Salah satu kekurangan dari Xiaomi 13T yang standar ya, kita nggak ngomongin yang Pro-nya karena kita nggak megang. Nggak tahu, masuk, kadang ada. Gitu. 13T itu kalau foto lo jadi Susana lo. Iya, mukanya putih sekali. Saitun ya, luar Nyamuk. biasa. Fotonya emang bagus untuk yang landscape yang kayak foto city portrait, jalan-jalan, itu oke gitu. Cuman untuk muka, Aduh. seperti dikendakin sama makeup mayat, ya. Putih banget jadinya gitu, nggak kacau gitu. Cuman ya ini gue sih berharap banyak untuk Xiaomi 14T. Betul. Terutama untuk videonya, ya kalau bisa jangan slide lah. Betul. Realme aja udah bisa one Udah hand bisa, operation. iya. Kalau bisa sekalian gitu loh. Iya. Apalagi Leica gitu. Walaupun Iya. Leica kan video sih. Iya bukan foto kan. Iya. Cuman seenggaknya untuk experience video Harusnya one hand bisa. operation lah. Iya. Masa di slide gitu. Kalau di slide tuh menyebelin Pak. Lu ini seriusan ya. Ini karena kita tuh bekerja di apa namanya media. Kita tuh biasanya tuh rekam dari jauh kan. Iya, pengen Itu cepet-cepet. kalau mau cepet tuh nggak bisa bro. Kalau pakai Xiaomi bro. Lama zooming. Wih. Kuring, itu Kuring. kuring. Nah, kalau udah yang one hand operation kan oke gitu. Ya, kita Udah tunggu lah. aja dan semoga harganya sama kayak 13T kemarin. Kalau misalnya harga 14T, ini kita ngomong 14T yang standar, mirip 13T ini sih gila. Mantap itu, Yang mantap. pusing si Vivo lagi gini. Vivo. Mungkin Realme Vivo, juga Realme juga gitu. kehambat langsung kan. Ya kita lihat tar aja gitu. Nah ngomong-ngomong lihat tar aja, ini juga ada tiba-tiba di Samsung S25 Ultra. Oh, ini udah keluar leak-nya. Wah, luar Ultra. Menurut lo gimana? Apa? Desain baru yang Gua sih bakal berubah. Gua nggak ngelihat perubahannya banget ya, karena yang berubah tuh ternyata di bezel sampingnya ya. Betul. Yang kemarin sih emang enggak Kalau kemarin kan lebih boxy gitu. boxy kan, aja dari- gitu. Dan gua tuh ngeliat S24 Ultra sebenarnya tuh gua udah lihat leaknya itu katanya mau flat design. Yang Betul. dimana itu oke banget. Iya. Karena gue suka banget sama desainnya Red Magic waktu itu. Yes. Karena Red Magic itu dengan kotak itu kelihatan mewah aja gitu. Iya, memang. Mewah. Nah, si Samsung S24 Ultra itu yang agak kecewanya, bahkan lumayan kecewa gue ya, itu sampingnya masih ada kayak curve dikit gitu. Iya, ada curve jadi. Ya memang jadi kayak Xiaomi lagi. Samsung S24 gitu Iya, kayak jadi yang Samsung. basicnya itu. Iya kayak basic kayak memang terlihat seperti flat design di belakang kalau lu foto, cuman lu kalau megang tuh kurang, kalau gua pribadi ya itu kurang premium aja sih. Betul. Nah cuman untuk S25 Ultra ini kabarnya katanya nih bakal bener-bener flat design. Iya, dan juga ini yang bikin gue tertarik tuh dia lebih tipis Yes. dan juga lebih ringan. Wah, gila Yang banget katanya sih bakal di 219 gram, yang setara sama iPhone Pro Max. ya. Yes. Ini adalah salah satu concern kita kemarin soal Samsung S24 Ultra. Boleh cek reviewnya, itu bukan berat lagi nih, itu megang batu bata. Betul, untuk handphone gitu ya, Candy Bag. Kayaknya kalau lu diisengin sama orang lemparnya Samsung S24 Ultra tuh kena pala lumayan gitu. Betul. Itu, jadi emang jadi kayak kurang oke lah untuk dipakai hari-hari gitu. Karena itu juga concern kita berdua ya, penyuka HP-HP yang apa Yang namanya compact, kecil, yang ringan. compact gitu. Kalau berat tuh agak nyusahin hidup Capek gitu. gitu. Dan juga kameranya dia kayaknya bakalan upgrade Yes. nih ya, rata 50 megapiksel yang terendahnya. Ini mantep Dari banget sih. telenya. Ini dan sampai juga telenya. Kalau nggak salah nih telenya kemarin tuh katanya di 10 megapiksel doang. Nah, ini di 50 megapiksel. Iya. Ini bakal mantep sih. Membantu AI-nya ntar. Yes, itu dia. Salah satu note kita adalah soal Samsung S24 Ultra itu kalau nggak salah lu ngomong juga kan, itu di bagian zoomnya itu ada bantuan AI sebenarnya. Betul. Cuman make it better gitu. Betul, karena 50 megapiksel. Iya, gue ngebayangin kalau misalnya 50 megapiksel nih, ini bakal mantep banget sih. Harusnya. Ditambah AI lagi. Betul. Wah, ini jadinya sih sebuah hal yang oke banget karena emang Samsung tuh nggak bisa tetap main di apa namanya telenya di 10 megapiksel karena HP Cina sekarang udah main triple 50. Betul. Udah mulai kayak ya Udah udahlah. nggak bisa bro. Nggak bisa. Nggak bisa kalau dia tetap di 10 megapiksel
kacau sih. Ya, gitu semoga ya. aja benar ya gitu ya. Ya jadi, nah untuk chipsetnya sendiri katanya antara Exynos 2500 atau 8 Gen 4 ya. Ya gue sih ngarep 2500. Gue ngarep 2500. Iya sama. Jangan 8 Gen 4. Tadi pikiran sama karena gini ya. Lu boleh ngomong kita munafik karena kata-katain Exynos gak apa-apa ya. Cuman menurut gua Exynos 2400 itu improvementnya oke. Udah jauh lebih baik. Jauh banget. Jauh banget. lebih baik. Jauh bro, jauh daripada yang sebelum-sebelumnya itu ambas. Ya, ini oke nih di Exynos 2400. Nah, Exynos 2500 harusnya kayaknya ya dengan badan lebih besar. Alhasil ininya lebih gede juga vapor chambernya. Ya. Kayaknya penyebaran panas sama untuk suhunya lebih oke nih. Betul. Jadinya lebih stabil. Betul, gue Wah, setuju. ini dia nih. Dan ini bergantung berarti nyambung sama penggunaan baterainya gitu. Karena yang gua dengar ya, silakan komplain lagi kalau lu punya. Kabarnya S24 Ultra itu tuh baterainya boros banget. Yes, ada yang bilang kayak gitu. Banyak Padahal banget sering. tuh. Padahal itu pun gede kan. Padahal gede gitu. Tapi emang kapasitasnya nggak gede sih. Iya gitu. Jadi kayak karena mereka kan emang jarang main di baterai-baterai gede kan. Betul. Kayak dan yang punya Blue Volt itu baru si Vivo doang Yes. gitu. Jadinya si Samsung ini terkesan boros gitu. Padahal standar aja sebenarnya. Ya semoga aja nih improvean S25 tuh bagus ya. Karena kan dari 23 ke 24 Ultra tuh kayak improve-nya minor banget. Iya minor. Jual AI gitu kan. AI. Gua ngarep nih 25 Ultra. Iya, S25 Ultra pasti bisa jual AI sih, yakin gue. Pasti, Jual pasti. AI ini bakal terjadi sampai 3 tahun ke depan, yakin. Pasti. Setidaknya lu Iya. jual hardware nih ya dong. Iyalah. AI mulu, Circle Trusted A54 juga bisa ya. Udah ada, Lu ngapain gue beli Samsung S25 Ultra? Betul. Nah, Udah kayaknya bisa dijual. Iya, harusnya nih gini. Jadi kayak udah lebih tipis, lebih kotak dan lebih enteng. Harusnya kalau misalnya dia beneran pakai Exynos dan Exynos beneran beres, ini oke sih. Bagus. 50 megapiksel bro, di 10 megapiksel aja udah oke Samsung. Kita nggak asal jelekin barang loh, kalau barang bagus kita bagusin. Dia bagus aja gitu. Lu gila lu. Kalau kita jelekin Samsung mulu lu. Gila. Ya udah lah, ini ada juga yang gila gitu. Wah iya ini Ini parah kali. Ini Out of nowhere nongol gitu Iya, ya. ini Infinix ya. Betul. Ini kan beda preferensi. Ya udah Ini keluarin flip. goblok sih ini Infinix Zero Flip ini menurut gua mantep banget sih. Ini lu bisa lihat dari desainnya. Ini render apa enggak sih? Itu udah invitationnya. Udah invitation ya? Udah teasernya. Udah teaser ya? Langsung gak kayak Tekno dulu Wah, gitu loh. gila goblok banget sih. Ini Infinix tuh jadi kayak pengganti Tekno di bidang flagship. Betul. Yang dimana gue bingung ya sebenarnya. Harusnya Tekno kan? Harusnya Tekno. Jadi kenapa harus ada pembeda antara Transsion itu ya? Transsion itu kan 3, Tekno, Infinix dan Itel. Itu tuh mempermudah juga untuk para consumer mau beli apa. Iya. Jadi kalau mau beli yang murah, gue mau Itel aja. Mau yang performa, gue ke Infinix Mau yang lebih all rounder, cuman agak mahalan sedikit, Tekno Iya. Nah ini tiba-tiba Infinix ngeluarin nih Flip. Kayak Mi Mix Flip ya. Iya ini yang gue suka itu Mi Mix Flip. Kita udah nyoba berdua gitu, kita Maldi tuh udah nyoba. Untuk Mi Mix Flip itu bagus banget sih. Betul, menarik Layarnya kan. Full gitu kan. Layarnya full oke, walaupun panas-panas sedikit sih. Iya. Cuman ya udahlah, itu emang Flip tuh begitu biasanya. Cuman yang gue lihat tuh experience-nya di mana lu bisa pakai HP di kotak segini doang. Ampun enak banget sih. Yes, Gila sih. itu Itu keren dan sih. ini gue lihat nih dari hingnya juga kayaknya hingnya lebih beres sih dibanding si Tekno. Harusnya kemarin ya. sih. Kayaknya ya ini Dan tulisannya zero hints juga dia ngejelasin. Iya, Jadi dia udah bilang rapet. zero gap hing. Zero gap hing, zero Iya, hints. jadi zero Pakai hints dong. Zero hing itu mah HP biasa. Iya, maaf. Zero gap hing itu jadi artinya dia rapat gini loh. Iya. Gitu dia, jadi gak masukkan debu lah. Cuman nih oke sih, walaupun dari SoC katanya pakai 80-20 ya. Ya, basic lah. Masih basic lah ya. Jadi Mid-range. dia belum berani kayaknya untuk Ya emang pakai chipset yang biasa. Gen sih tadi lah. kita jadi kita waktunya terbatas ya. Pas berhenti ngomongin barang lain jalan. Jadi lupa sih. Ya udahlah ya seperti ini Mix Flip lah. Ini oke banget, gua rasa sih pasti yang dimana pakai Dimensity 8020 artinya apa? Terjangkau. Kita tunggu aja ya. Ya kita tunggu aja. Ada juga harus ditunggu. Ini luar biasa dari Infinix ya. Gak ada angin, gak ada hujan lagi. Ini lagi-lagi Infinix lagi. Ide lagi dengan desain handphone yang bagus nih. Ya, ini tiba-tiba keluar Infinix ya. Si kecil, bukan si kecil lah. Si kurus dan si tepos. dia tepos. Jangan dong. Slim body. Slim body. Gitu ya. Ini benar-benar tipis banget ya. Gua nggak tahu sih ini maksudnya bakal gimana. Cuman kayaknya dia bakal main di baterai. Gue lihat. Betul. Ini apa sih namanya? Adopting new Silicon Carbide Battery Cell. Gue nggak tahu sih ini. Kayak ini memang teknologi baru. Iya. Mungkin sama kayak Vivo nggak tahu Blue Volt juga ya. Tapi ya itu dia tulisannya ngorbanin ultra fast charging. Oh, dan
nanti lebih slow gitu ya. Mungkin ya. Cuman ya kalau untuk orang-orang yang hidupnya itu di perkantoran, maksudnya kayak yang bekerja lebih tepatnya, yang nggak harus main HP terus, kayaknya sih oke banget sih. Karena kan mereka ngecas itu kan pas tidur atau berangkat kan. Betul. Gitu. Jadi kayak ya oke-oke aja sebenarnya sih untuk pasar. Masalah ini desainnya kurang dari 6 mm, Pak. Nah ini nih Pak. Tipis banget. Ini tipis banget sih, ini goblok sih. Gue ngeliatnya juga. Nggak, gue lihat sih ini kayaknya tertarik sama Vivo sih. Karena gue yakin ya untuk semua brand yang ngelihat Blue Fold, itu tuh kayak harus dicontek sih. Itu sih harus dicontek itu banget. Itu bener-bener gue bisa pastiin itu adalah underrated teknologi saat ini. Lu gimana caranya bisa nemu formula HP lebih tipis dengan baterai yang lebih gede. Betul. Gila, goblok banget itu untuk Vivo nih. Jadi kayak lu dikasih dua opsi, mau handphone tetap sama kapasitas gede atau mau lebih tipis. Nah gitu itu maksudnya kayak gila banget kan. Nah di sini kan maksudnya yang gue lihat kan si Infinix ini kan pasti udah ngincar ke bagian desain ya. Berarti kan artinya ini udah bukan kencang-kencangan lagi nih. Nah kayaknya baterai bakal jadi main highlight utama sih untuk di tahun depan kayaknya di sih. tahun depan bakalan sih. jadi. Soalnya gue liat Oppo udah mulai beberapa, Xiaomi pun juga. Iya, Xiaomi udah gitu. Iya. Dan ini ngomongin namanya silicon carbide battery cell nih, biasanya kan kalau HP Cina tuh selalu begitu. Teknologi sama, namanya ganti. Betul. Sama aja tapi punya namanya aja. Sama gitu. aja kayak ngomongin AI aja lah, Snapdragon apa NPU si MediaTek AIPU apa lah, sama fungsi sama sebenarnya gitu ya. Tapi ya udahlah itu ya sepertinya dari si Infinix ya. Kita tunggu aja semuanya karena Infinix nih mantep banget sih, ini gue lihat sih lagi berjaya banget sih. Ya semoga aja ya. Ya kalau misalnya Tekno mau dibuang ya apa-apa. Ya tiba-tiba Tekno jualan Spark doang ya. Iya, sian ya bro ya. Tapi ada lagi yang kita balik lagi ya. Kita nggak kasihan sih ini sih. Nih Huawei Mate X-T. Gue yakin banyak yang penasaran sama kita ngomong apa nih Huawei Mate X-T. Soalnya yang nge-DM gue udah 3 orang. Bang nih gimana bang? Ya kalau dari gue ya pribadi ya, untuk Huawei Mate X-T ini sebenarnya itu bagus secara konsep dan bikin ngiler emang. Betul. Gue akuin, cuman gue lihat review kayak Band Gadget Review dan lain-lain tuh kayaknya kurang bisa dipakai di kehidupan nyata gitu menurut gua. Karena pertama dari ininya ya, dari beratnya, kita nggak ngomongin layarnya, beratnya ini udah hampir 300 gram gitu, yang dimana ini menurut gua udah berat banget sih untuk sebuah handphone sih. Kita aja ngeluh soal Samsung S24 Ultra gitu, apalagi ini. Ya mungkin lu bisa bilang 300 gram tapi kan 3 kali lipat. Ya memang iya, tablet 300 gram tuh enteng banget. Tapi kan nggak mungkin lu selalu buka dong. Nah, itu di gini nih, di bentuk begini 300 gram. Iya, gitu ya. Lumayan, tapi ngomong-ngomong dibuka tutup, dia yang menarik adalah di sini tuh dia bisa tiga bentuk, mode kan. 3 mode ya. Yang pertama adalah yang 3 banget itu. Ya. Itu tuh 3 banget tuh katanya bisa buat buku ya. Ya, lebih ke in-depth ya, lu baca buku atau nonton full nonton layar. Full tuh gede banget ya, yang dimana kalau ngomongin layar nih udah pasti oke banget ya, lu pasti pakai si AMOLED lah, nggak mungkin di PS gitu. Nah, lalu kalau dual screen juga lu kayak tabletnya si Aldi itu kayak biasa buat aja. browsing, Nah, info-info yang lebih banyak. Nah, permasalahannya ada di dual tablet ini, dual Iya. screen ini. Ketika dual screen, jadi gimana ya? Ya udahlah, 2 kan. Di satu lagi 3 tuh ditutup Satunya bawahnya. dilipat belakang gitu. Nah, yang lipat belakang ini kan artinya untuk belakangnya si bezelnya ini kan bezelnya berarti layar lagi tuh. Iya. Agak serem tuh ya. Iya. Kalau jatuh, aduh gantinya layar ya. Apalagi ini HP-nya itu ada harganya udah 43 jutaan, yang artinya lagi sudah pasti mahalnya di layar, tidak mungkin mahalnya di SoC gitu. Karena ini SoC-nya juga sebenarnya SoC Huawei yang udah ada ya kan. Pakai 9010, ini pakainya si Purai tadi gitu. Jadi kayak sebenarnya oke banget, dan gue yakin ini untuk statement bagus banget gitu. Bagus ini gila sih. Jadi kalau yang nggak tahu maksudnya statement adalah ada beberapa HP itu emang diciptakan untuk statement, bukan buat lu bendang-bendingin. Misalnya kayak Fold itu sebenarnya emang bagus untuk lebar, cuman sebenarnya itu statement gitu. Iya, kalau lu tuh orang kaya gitu. Iya, orang itu penting sukses, di dunia bisnis itu penting itu. Ya, gue gitu. sih ngarep ada hackernya aja. Oh, kalau Samsung S-Care Plus. Iya. Hacker Plus. Semoga aja ada gitu kan, jatuh walaupun kita orang kaya kan main gratis juga, Bro. Aldi itu udah nikah guys, jadi komedinya itu makin terkikis. Ya, maksudnya biar gampang lu kenal juga lah. Masa ada Huawei waranti kan capek gitu loh. Gue tuh capek Huawei Care ya luar biasa ya. Ya, tapi yang gue salut di sini adalah yang gue bener-bener oke adalah
dia itu bisa ngadaptasi salah satunya Weibo yang di ini tuh singkat gua aplikasi Cina ini. Ya. Yang dia buka 3 tablet, lalu 2 tablet, 1 tablet tuh nggak kenapa-napa. Itu sih yang emang keren ya, karena itu dari Cina sendiri kan. Dari Cina sendiri, karena itu kenapa gue bilang keren, karena untuk si N3 ini tuh saat launching, ini masalahnya tuh ada di Instagram. Jadi kayak pas dibuka tuh bentuknya agak-agak ada bugnya lah gitu ya. Jadi kayak, nah kayaknya si Huawei ini bener-bener udah mikirin setengah mati buat si fiturnya ini sih. Di 3, mau 2, mau 1, ini keren banget sih by the way. Keren, kalau maksudnya tuh gue ngeliatnya gini, kan kalau Android tuh open system kan, kalau iPhone tuh yang close system. Kalau si Huawei tuh kayak dia bisa buat China system gitu. Iya, memang. China-nya itu dia bisa atur. Memang tadi yang artikelnya itu yang gue kasih tadi itu bener-bener China itu tuh dia mau ngasih tahu gue bisa tanpa bantuin Amerika. Betul, keren banget gitu. Ini real China system. Tapi gue penasaran sih sama si Huawei OS itu apa namanya? Harmony OS itu untuk ya provide itu semua kayak gimana sih? Karena emang OS yang ada di HP dan yang tablet atau sama HP Fold tuh beda semua. Itu dia, gue penasaran ya gimana dia itu, ini kan handphone cuma satu-satunya ya jenisnya kan. Makanya mahal, itu alasannya gitu juga ya. Nah itu gue pengen tahu aja. Semoga nih Om Diar beli gitu loh, biar kita lihat gitu loh. Kalau Om Diar beli kan gue bisa minjem. Gue yakin sih Om Diar mampu ya. Bisa, kelihatan dari beli Apple Vision-nya mahal, bisa dibeli gitu kan. Jadi kita tunggu saja di Diar. Tunggu saja. Coba ngomong-ngomong kita tunggu, ini laku banget loh di ini. Katanya ini laku banget lah untuk si Huawei-nya ini. Berapa juta kalau nggak salah? 5 juta. 5 juta, banyak sekali. Banyak banget ya. Gue sih kurang percaya. Iya. Tapi mungkin aja orang Cina kan berapa miliar kan. Berapa miliar yang kaya? Kalau misalnya ngomong yang kaya itu 1%, 5 miliar 1% berapa tuh? Iya 5 juta. 5 juta ya? Iya. Masa beli semua ya? Iya juga ya. Mungkin di giveaway kali. Iya, bisa giveaway aja. 1% kan yang paling kaya itu biasanya kan ini orang-orang 1% beli, pasti yakin gua. Iya. Jadi 5 juta masuk akal sih. Karena emang satu-satunya. Enggak, 5 miliar. 1% berapa? 5 miliar, 500 juta, 50 juta. 5 juta, benar 5 juta. 5 juta orang. 5 juta orang. Gila. 1% orang itu 5 juta orang. Iya. Gila, kayak semua beli aja ya. Karena ya duit ya, kalau tinggal berak ada duit mah ya udah beli aja gini mah, orang bagus juga, dan lagi-lagi statement gitu. Ada juga yang statement di. Apa tuh? Pacul of duit. Pacul of duit. Maaf nih nggak ada list harga karena tidak ada perubahan harga ya. Yes, tidak ada. Ya. Paling nanti minggu depan sih coba gua arrange lagi ya. Jadi soalnya nih waktu kita tuh lumayan nih dan gua habis sakit, jadi nggak banyak waktu. Dan mungkin gue bakal tambahin harga handphone iPhone karena ada iPhone 16 yes, kan. iPhone 16. Cek aja di bawah, geng. Cek aja di bawah. Apalagi ada ini nih, Redmi 13 tuh harusnya minggu ini. Minggu depan sih. Ya pokoknya sebentar lagi. Iya, sebentar lagi ya. Kalau ini keluar harusnya yang 12 Pro Plus tuh masuk, karena gue lihat tuh itu menarik 12 Pro Plus ternyata gitu. Kalau harga turun menarik banget gitu. Betul. Nah, pertanyaan pertama lalu dari Yoga Pratama 04 nih, luar biasa. Bang, bahas dong tentang 60 Hz di iPhone lebih bagus dibandingkan 120 Hz di Android. Sebenarnya udah ada lama dan ada yang bahas di FB, ada yang up lagi. Apa hal yang mendasari statement bahwa 60 Hz 120 Hz Android? Apakah dia ikut-ikutan orang begitu, atau matanya bermasalah, emang gak bisa beda 60 Hz? Atau dia penyepong suatu brand? Nah, jawabannya udah jawab sama lu itu, penyepong lah. Enggak bro, beda. Gue pakai juga iPhone 15 dan gue pakai Oppo ya. 120 60 itu beda bro, beda. Beda. Gini deh, gue bahkan bawa Xiaomi, Redmi gitu ya, ke tongkrongan gitu. Ini orang tongkrongan gue nih pakai iPhone yang 13 ingat gue, 60 Hz juga. Dia pas nge-swipe tuh Redmi nih, kenceng juga nih. Betul kan. Jadi emang ada bedanya, nggak mungkin sama gitu. Jadi emang nggak kerasa. Cuman kalau 60 Hz iPhone sama 60 Hz Android, beda. Beberapa Android ya itu beda jauh. Beda. Ini kita ngomongin flagship ya. Kita ngomongin kalau beberapa Android ya, maksudnya Android yang udah mid-range 60 Hz itu kadang ya maksudnya smooth cuman kadang ada patah-patahnya. Kalau si iPhone ini 60-nya gue tuh yang gue pakai, yang gue rasain adalah ini dari orang yang suka benchmark HP ya. Maksudnya berasa itu 60-nya udah berkonstan 60. Kalau Android itu gue lihat tuh harusnya suka turun. Iya. Bisa ke 40 lalu dibantu sama animasi. Lu kalau perhatiin, lu bukanya developer mode itu ada namanya animasi MS×2 itu animasi untuk kayak gini-gininya itu sebenarnya. Jadi ini agak salah sih statementnya. Harusnya 60 iPhone sama 60 Android ya. Iya, kalau 60 iPhone dibanding 120 Hz Android itu yang ngomong goblok. Udah pasti namanya dari R kan tuh di Facebook tuh, gue tahu tuh lu. Gitu ya. Suka nyepong-nyepong iPhone lu enggak penting, Bro. Nyepong iPhone, Bro. Soalnya iPhone tuh ada kurangnya mah ada aja kalau ada, tapi bagusnya banyak juga. Bagusnya ada juga.
Ya udahlah, kita penting fun aja. Ini yang kedua nih. Dari Ros dan Firizal nih, Nah, foto ini apa siapa nih? cuy ini cuy? Nih untuk jangka panjang ya. Kata Samsung. dulu, ini fotonya serem banget. kayak penyanyi ini apa hardcore gitu loh. Enggak, tapi itu dia botak anjir, Botak cuman ya? itu kayak coklat. Wow, mohon maaf ya kalau itu muka asli ya, bukan artis ya, mohon maaf ya. Yaudah nih, untuk jangka panjang ya, Samsung lah update rajin. Oh iya sih, update rajin setelah update. Lalu ada Cyberlight, ya. Itu masih menjadi misteri yang sangat besar. Apalagi untuk Samsung ya. Betul. Bukan artinya karena HP lu nggak punya Cyberlight itu nggak ada masalahnya ya. Nggak, karena semua permasalahan Cyberlight itu selalu dari update. Selalu dari update, artinya ada yang salah sama update Samsung. Betul. Ini nggak bisa dibelain, yakin gue. Karena bukan arti, misalnya lu bilang, bang gue masih pakai S20 bang, masih nggak apa-apa bang. Lah, gue mau pakai ini nih database temen gue nih, baru beli Samsung S series 2 bulan, abis update langsung kena sing 2 nih. Gak cuma 1, 2. Harusnya lu fotoin tuh buat bukti. Jangan bro, nanti marah-marah lagi orang gitu ya. Langsung 2 nih, gimana nih Ger? Gue bilang, udah ganti aja. Dia nggak pakai Scare Plus apa? Sama lu? Kagak. Ya, sayang sekali guys ya. Nah, HP ini juga dia beli bekas soalnya. Itu salah satu beli bekas tuh kenapa? Karena biasanya ada masalah. Tapi ya udahlah. Jadi tuh si Samsung ini update-nya bagus ada ya, dan perubahannya ada gitu. Dan rajin gitu. Dan rajin, cuman masalahnya juga ada, rajin juga. Betul, tidak hilang-hilang ya. Tidak hilang-hilang gitu ya. Seenggaknya ya oke lah, bagus lah dapat. Bagus lah. A55 gue tadi nonton ya dari si Chandra, dari yang tidak stabil menjadi stabil dari sirkuit throttling testnya. Oh, berarti beda. Betul, jadi udah lebih optimize Lebih sekarang. optimis ya. Bagus. Jadi iya emang Samsung itu salah satunya tuh kelebihannya emang update-nya beneran gitu. Dan Oppo juga, nggak boleh. Gue selalu ngomongnya. Oppo juga. HP Cina itu paling beres Oppo bro. Betul. Kalau ngomong update ya, bukan yang lain jelek tapi paling beres gitu. Iya. Ya udahlah ya. Nah ini dia. Nah yang ini ketiga. Oh ini sama-sama ada Apple ya. lagi nih. The Real penyokong Apple Gear fans Android yang jelek diomongin. Kalian Apple ruwet gak pernah disinggung. Iyalah, Selasa kemarin nyinggung Android, sekarang Android lagi. Padahal Apple juga ruwet. Apalagi Apple fanboy yang kere maksa gengsi sampai bilang iPhone 11 X Inter lebih worth it pada Android baru. Itu mah orang goblok Iya, aja. iya. Kita juga gak bilang itu bagus, Iya, cok. itu kan tadi kan kita katain tuh goblok. Iya, udah ya. goblok. Berarti udah ya. Nih, ini untuk para penyepong Apple yang nonton karena nonton short gue mikirnya gue akan menyembah Apple. Oh iya. Apple bagus. Ada 5 juta beli iPhone XR. Jangan. Jangan beli iPhone XR, bro. Jangan, bro. Itu selalu gue gaungkan kemana-mana. Jangan beli iPhone XR. Itu udah update-nya udah terakhir. Dan menurut gue udah, kalau lu masih punya nggak apa-apa. Kalau lu beli baru agak repot tuh. Iya. Karena ada banyak HP 5 jutaan yang lebih worth it. Lu nambah GoPay tuh dapat A55. Iya, sekarang HP 5 juta udah bagus loh. Iya, anjir. HP 5 juta udah bagus. Lu lihat tuh Vivo V30 deh. Lihat Vivo V40 deh, bagus, bro. Bagus, lu mau main game ada F6. Iya. Oh, gila. Kalau ngomong gaul ya, ngomong gaya ya. Kalau ngomong gaya doang iPhone XR, ya diketawain dong. Iya dong. Kalau gaya sekalian lu beli iPhone yang langsung lurus iPhone 16 baru gaya. Kalau lu gaya belinya iPhone 11 gitu, iPhone X. Kan gaya itu namanya, itu mah kudet tapi pengen gaya. Betul. Gitu ya, gitu. Saya Bukan mau kudet ngomong, ya, bukan kudet tapi dia tuh orangnya sebenarnya kudet kurang update gitu. kurang update. Beneran nih, bukan channel. Ya ini kacau lah. Jadi tolong kurang-kurangi gitu. Cuman ya yang jelas sih kita sih ngata-ngatain semua ya kayaknya. Ya, Semua kan. ya kalau jelek jelek lah, kalau bagus bagus lah. Ya gitu aja lah, gampang hidup ya. Tahu. Jelek-jelek, bagus-bagus selesai gitu ya. Jadi untuk Muhammad Hafid ya, lu jangan terlalu take it personal lu untuk Android di HP lu di tangan lu sih, nggak usah. Kita pakai Android juga kok, walaupun kita pakai iPhone juga. Kita pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya, bro. Tujuannya apa? Biar tahu semuanya. Iya, biar nyobain lah. Masa iya Android Masa nggak boleh kita ke nggak usah iPhone? gini, kita kan channelnya kan ngomongin HP terus banyakan Iya. gitu ya. Walaupun laptop juga ada, ya masa nggak nyobain? Ya itu lo juga alasan gue kenapa gue nyobain nih namanya laptop Core Intel Ultra nih itu. Ya, biar tahu gue, biar tahu ternyata ini bedanya gitu. Betul, jadi Santai-santai aja gitu iyalah. ya. Ya udah lah ya, tapi kalau sebel jangan lupa untuk share karena ini adalah penutupnya nih. Sikat. apa tuh? Lu penutup dong. Oh, gua kira ada Apa ada tuh? pertunjukan apa gitu. Ada. Jadi udah mungkin itu aja guys ya untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Jangan lupa kalau beli handphone cek deskripsi. Iya, dan jangan lupa untuk memakai obat Heyon. Ada Heyonnya nih, baru mulu gue baca. Ashwagandha Plus. Kalau susah tidur. Susah tidur ya. Kalau beneran nggak bisa tidur langsung cek dokter. Bener gak sih ini?
Nggak tahu tuh obatnya sih. Mana obat sih, itu obat herbal biasa. Iya, suplemen. jamu tuh. Jadi sampai jumpa minggu depan. Bye.